Selamat datang di channel Nalar Yoga. Michael Faraday dikenal karena penemuan induksi elektromagnetik. Prinsip ini menjelaskan bagaimana perubahan fluks magnetik dalam konduktor dapat menghasilkan tegangan listrik. Mari kita jelajahi konsep ini lebih dalam. Perhatikan diagram ini. Ketika magnet diam di dalam kumparan, tidak ada arus yang mengalir. Tetapi saat magnet digerakkan, garis gaya magnetik memotong kumparan, menciptakan arus listrik. Ini adalah esensi induksi elektromagnetik. Hukum Faraday menyatakan bahwa perubahan fluks magnetik menghasilkan tegangan induksi dalam konduktor. Fluks magnetik adalah ukuran kekuatan medan magnet melalui suatu area. Rumusnya adalah EMF sama dengan minus dV per dt, di mana EMF kali gerak listrik adalah fluks magnetik. Tanda negatif menunjukkan arah induksi sesuai hukum Lenz. Prinsip ini adalah dasar generator listrik. Ketika kumparan diputar dalam medan magnet, fluks magnetik berubah, menghasilkan tegangan induksi. Ini menghasilkan arus listrik yang kita gunakan sehari-hari. Demikian pula, transformator bekerja berdasarkan induksi elektromagnetik. Arus bolak-balik di kumparan primer menciptakan medan magnet yang berubah, yang kemudian menginduksi tegangan di kumparan sekunder, memungkinkan pengubahan tegangan listrik. Dengan demikian, induksi elektromagnetik Faraday adalah fondasi bagi banyak teknologi listrik modern, dari generator hingga transformator, yang memungkinkan distribusi dan penggunaan energi listrik secara efisien. Selain kontribusinya pada induksi elektromagnetik, Michael Faraday juga memberikan sumbangan besar di bidang elektrolisis. Elektrolisis adalah proses menggunakan arus listrik untuk memecah senyawa kimia menjadi unsur-unsurnya. Hukum Faraday tentang elektrolisis menjelaskan hubungan antara massa zat yang terurai dan muatan listrik yang dialirkan. Elektrolisis adalah proses di mana senyawa kimia diuraikan menjadi unsur-unsurnya dengan menggunakan arus listrik. Proses ini terjadi dalam sel elektrolisis yang terdiri dari elektroda positif, anoda, dan negatif katoda, serta larutan elektrolit. Misalnya, dalam elektrolisis air garam, natrium klorida terurai menjadi natrium dan klorin gas. Hukum pertama Faraday menyatakan bahwa massa zat yang terurai atau terendapkan pada elektroda sebanding langsung dengan jumlah muatan listrik yang dialirkan melalui sel elektrolisis. Ini berarti semakin besar muatan yang dilewatkan, semakin banyak massa yang bereaksi. Secara matematis, ini dinyatakan sebagai M sebanding dengan Q, di mana M adalah massa dan Q adalah muatan. Hukum kedua Faraday menyatakan bahwa untuk jumlah muatan listrik yang sama, massa zat yang terurai sebanding dengan massa atom relatif unsur tersebut dibagi dengan valensinya atau jumlah elektron yang ditransfer. Ini menjelaskan mengapa unsur-unsur berbeda memerlukan jumlah muatan berbeda untuk massa yang sama. Menggabungkan kedua hukum, rumus lengkap Faraday adalah M sama dengan M dibagi ZF dikali Q. Variabel M adalah massa molar Z dalam gram per mol, Z adalah jumlah elektron yang ditransfer dalam reaksi, F adalah konstanta Faraday yang bernilai 9,648 coulomb per mol, dan Q adalah total muatan listrik yang dialirkan. Konstanta ini menunjukkan muatan yang dibawa oleh 1 mol elektron. Rumus ini sangat penting dalam elektrokimia, memungkinkan perhitungan massa yang dihasilkan dalam proses industri, seperti penyepuhan logam atau produksi aluminium melalui elektrolisis alumina. Michael Faraday menemukan prinsip sangkar Faraday pada tahun 1936. Prinsip ini menjelaskan bahwa sebuah ruang tertutup yang dibuat dari bahan konduktor dapat melindungi objek di dalamnya dari medan elektromagnetik eksternal. Ketika medan elektromagnetik mendekati sangkar, muatan elektrik di permukaan luar sangkar akan terdistribusi ulang, menciptakan medan yang meniadakan medan eksternal di dalam sangkar. Secara visual, sangkar Faraday dapat direpresentasikan sebagai kotak berbingkai kawat atau jaring logam. Medan elektromagnetik dari luar tidak dapat menembus ke dalam ruang tersebut, sehingga peralatan elektronik di dalamnya aman dari interferensi seperti gelombang radio atau radiasi elektromagnetik. Untuk mengilustrasikan prinsip ini, bayangkan gelombang elektromagnetik mendekati sangkar.
Gelombang ini akan dihentikan oleh permukaan konduktor yang mendistribusikan muatan untuk menciptakan medan balik. Di dalam sangkar, medan menjadi nol, melindungi perangkat elektronik dari gangguan sinyal. Konsep sangkar Faraday digunakan secara luas dalam teknologi modern. Misalnya dalam peralatan elektronik seperti microwave, kamar pelindung elektromagnetik di laboratorium, atau bahkan dalam mobil untuk melindungi sistem navigasi dari interferensi. Prinsip ini juga diterapkan dalam desain pesawat ruang angkasa NASA untuk melindungi elektronik dari radiasi kosmik. Pada tahun 1931, Michael Faraday melakukan eksperimen penting yang mengubah sejarah ilmu pengetahuan. Dia menggulung kawat menjadi sebuah kumparan dan menempatkannya di sekitar sebuah magnet. Ketika magnet digerakkan melalui kumparan tersebut, Faraday menemukan bahwa gerakan ini menghasilkan arus listrik di dalam kawat. Ini adalah bukti langsung dari induksi elektromagnetik, di mana perubahan fluks magnetik menghasilkan tegangan listrik. Untuk membuktikan hal ini secara nyata, Faraday menghubungkan kumparan dengan voltmeter yang menunjukkan adanya tegangan listrik yang dihasilkan. Eksperimen sederhana ini membuktikan bahwa arus listrik dapat dihasilkan tanpa baterai, hanya melalui gerakan magnet. Penemuan ini menjadi dasar bagi pengembangan generator dinamo pertama oleh Werner von Siemens pada tahun 1966. Mesin ini mengubah energi mekanik menjadi energi listrik, membuka jalan bagi revolusi industri listrik modern. Warisan Michael Faraday terus hidup dalam berbagai teknologi modern saat ini. Prinsip-prinsip yang dia temukan, terutama induksi elektromagnetik dan sangkar Faraday, telah diintegrasikan ke dalam inovasi yang membentuk dunia kita. Mari kita eksplorasi bagaimana penemuan Faraday memengaruhi energi terbarukan, navigasi kendaraan otonom, dan eksplorasi luar angkasa. Salah satu aplikasi utama adalah dalam energi terbarukan. Turbin angin menggunakan induksi elektromagnetik untuk mengubah energi kinetik angin menjadi energi listrik. Ketika bilah turbin berputar, mereka menciptakan perubahan dalam fluks magnetik, menghasilkan arus listrik sesuai dengan hukum Faraday. EMF sama dengan minus dV per dt. Panel surya, meskipun lebih fokus pada fotovoltaik, sering mengintegrasikan komponen induksi dalam sistem penyimpanan energi seperti baterai lithium-ion yang berasal dari prinsip elektrolisis Faraday. Teknologi ini berkontribusi signifikan terhadap transisi energi hijau, dengan potensi pengurangan emisi CO2 hingga 30%, menurut laporan World Economic Forum 2025. Dalam kendaraan otonom, sensor Faraday memainkan peran krusial. Mereka mengukur perubahan medan magnetik bumi untuk menentukan posisi dan orientasi kendaraan, melengkapi sistem GPS. Prinsip ini berbasis pada induksi elektromagnetik, di mana sensor mendeteksi variasi fluks magnetik yang diinduksi oleh gerakan. Teknologi ini telah diintegrasikan dalam mobil seperti Tesla, di mana ia membantu navigasi presisi. Tren terkini menunjukkan peningkatan penggunaan dalam IoT untuk aplikasi seperti kendaraan tanpa pengemudi, dengan potensi untuk meningkatkan keamanan dan efisiensi transportasi. Akhirnya, NASA menggunakan prinsip sangkar Faraday untuk melindungi elektronik pesawat ruang angkasa dari radiasi kosmik berbahaya. Sangkar Faraday adalah struktur konduktif yang menciptakan pelindung elektromagnetik, mencegah medan eksternal memengaruhi komponen di dalamnya. Ini berbasis pada gagasan Faraday tentang garis gaya dan induksi. Dalam misi luar angkasa, radiasi dapat merusak sirkuit, sehingga sangkar ini krusial. Aplikasi ini telah digunakan sejak 2024 dalam pesawat NASA, memungkinkan eksplorasi yang lebih aman dan mendukung teknologi masa depan seperti komputasi kuantum. Para ahli telah memberikan penghargaan tinggi terhadap kontribusi Michael Faraday. Albert Einstein pernah menyebut Faraday sebagai bapak listrik, menekankan dampak penemuannya yang luar biasa dalam mengubah dunia. Michio Kaku, seorang fisikawan terkemuka, menyatakan bahwa tanpa Faraday, teknologi seperti telepon dan internet tidak akan ada, karena dasar-dasar elektromagnetisme yang dia temukan merupakan fondasi bagi semua inovasi komunikasi modern. Pendekatan eksperimental Faraday yang mengutamakan pengamatan langsung daripada teori abstrak terus menginspirasi inovasi saat ini, terutama dalam mengatasi tantangan iklim melalui teknologi energi terbarukan dan solusi ramah lingkungan. Mari kita lihat statistik yang menunjukkan dampak Michael Faraday. Lebih dari 90% peralatan listrik rumah tangga di seluruh dunia menggunakan prinsip-prinsip yang ditemukan oleh Faraday.
menurut data dari International Energy Agency pada tahun 2023. Ini termasuk segala sesuatu dari mesin cuci hingga lampu LED, yang semuanya bergantung pada induksi elektromagnetik yang dia temukan. Kontribusi Faraday dalam paten listrik sangat besar dan mencapai ribuan varian. Menurut laporan IEA pada tahun 2025, sekitar 15% penelitian elektromagnetik global terinspirasi dari karyanya. Ini mencakup pengembangan generator, transformator, dan teknologi komunikasi modern yang kita gunakan sehari-hari. Dampak ekonomi dari teknologi berbasis Faraday sangat signifikan. Menurut estimasi World Bank pada tahun 2025, teknologi ini berkontribusi sekitar USD 2 triliun per tahun ke ekonomi global, terutama melalui industri elektronik. Ini mencakup produksi perangkat elektronik, energi terbarukan, dan infrastruktur listrik yang mendukung pertumbuhan ekonomi dunia. Kisah Faraday membuktikan bahwa pendidikan formal bukanlah satu-satunya jalan menuju penemuan besar. Sebagai ilmuwan autodidak, dia menunjukkan bahwa dedikasi, eksperimen, dan rasa ingin tahu dapat mencapai hal-hal luar biasa. Ini menginspirasi generasi inovator di seluruh dunia untuk mengejar pengetahuan tanpa batasan formal. Secara keseluruhan, statistik ini menunjukkan bagaimana penemuan Faraday terus membentuk dunia kita. Dari peralatan sehari-hari hingga ekonomi global yang bergantung pada prinsip-prinsipnya. Terima kasih sudah belajar bersama Nalar Yoga. Jangan lupa tekan tombol like dan subscribe, supaya kita bisa terus menjelajah logika dan ilmu bersama.